Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka keluarlah engkau wahai iblis dari sorga ini. Sungguh engkau adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Maka iblis pun berkata di hadapan Allah, Ya Rabb, berilah atas diriku tangguhan usia sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tangguhan sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau ya Rabb, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan para malaikat, termasuk juga iblis di dalamnya, untuk sujud kepada Adam alaihi salam sebagai sujud penghormatan. Tapi kemudian iblis pun menolak karena dengki, hasad dan kesombongannya, merasa dia lebih hebat dibandingkan Adam alaihi salam. Lah karena iblis ini menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah murka. Kemudian Allah firmankan di sini, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah engkau dari sorga, engkau makhluk yang terkutuk, kata Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saking murkanya mengatakan, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan ingat, kata Allah, kutukanku akan senantiasa ada padamu sampai hari pembalasan. Disinilah kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya, dan dia mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kalau begitu tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis itu sebenarnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mati selamanya. Sebab kalau seandainya iblis kemudian dihidupkan sampai manusia dibangkitkan, artinya iblis tidak pernah mati. Karena kita tahu bahwa tiupan sangkakala itu kan menurut pendapat yang kuat dua kali, di mana tiupan yang pertama itulah yang disebut dengan nafkhatul faza' wal maut, tiupan kejutan dan kematian. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Israfil untuk meniup tiupan yang kedua, itulah tiupan kebangkitan. Maunya iblis itu ditangguhkan usianya sampai dibangkitkan manusia. Kalau begitu iblis tidak pernah mati. Karena ketika tiupan yang pertama semua manusia mati, dia tak mau mati. Dia maunya setelah tiupan yang kedua, artinya sudah pindah alam, bukan alam dunia lagi tapi alam akhirat, kan begitu. Intinya dia tak mau mati sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, qala fa innaka minal munzarin. Baik, kata Allah, aku akan berikan tangguhan usia kepadamu, tetapi kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang Allah tentukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa setelah kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhan usianya, disinilah iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala izin untuk menyesatkan anak Adam.
karena dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia ingin mengikutkan sebanyak-banyaknya kalangan jin dan manusia supaya ikut bersama dia masuk ke dalam neraka. Dari sini dia bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, karena kekuasaanmu ya Rabb, pasti aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika iblis kemudian berjanji seperti itu, maka dia akan datang kepada manusia itu dari semua arah angin, sampai-sampai iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datang kepada mereka, maksudnya Adam dan turunannya, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, bahkan dari samping kiri mereka, sampai engkau tidak mendapatkan kebanyakan dari anak-anak Adam itu bersyukur kepadamu ya Rabb. Subhanallah, tantangan iblis ini bukan isapan jempol, ikhwan. Karena apa yang dilakukan iblis itu kepada Bani Adam, dari sejak permusuhan ditanamkan dengan Adam saat disuruh sujud dia enggan, sampai hari ini bahkan sampai kiamat, pengikut iblis jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak mengikuti iblis. Dan itu banyak digambarkan dalam Quran. Seperti Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Artinya kebanyakan kufur. Dan itu keberhasilan iblis saat menggoda Bani Adam untuk disesatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa iblis itu masih hidup sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana iblis pernah terlibat dalam perang Badar, di mana iblis itu menjadi kompor bagi orang-orang musyrik Quraisy untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar. Dan itu digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah, ketika syaitan, maksudnya iblis di sini, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa, mereka kemudian iblis datang kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, kemudian menghasut mereka, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini, seranglah si Muhammad itu, dan sungguh aku akan menjadi penolong kalian. Jadi dalam perang Badar ini, iblis ini menyerupai manusia, kemudian datang kepada pasukan Quraisy, kepada para pembesarnya, kemudian menghasut mereka agar segera menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Badar dan menjanjikan kemenangan. Tetapi apa yang terjadi ketika perang sudah berkecamuk? Falamma tara'atil fi'atani, ketika kemudian setan ini melihat pasukan yang berhadap-hadapan itu nampaknya akan terjadi kekalahan dari pihak orang-orang kafir Quraisy, maka apa yang terjadi? Naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum, maka dia pun kabur dari pasukan itu dan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian, inni ara ma la taron, karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah yang zat yang sangat keras siksaannya. Dari sini iblis tahu bahwa dia terlibat dalam perang Uhud, sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 48 ini. Maknanya bahwa iblis itu masih hidup sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berusaha untuk mengompori orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi di Badar. Walaupun pada akhirnya Allah menangkan dalam peperangan ini dan iblis pun kabur, kemudian meninggalkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan juga dijelaskan, bukan hanya di perang Badar, iblis juga terlibat dalam perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud ini berbeda dengan perang Badar, karena perang Badar itu kan kita kaum muslimin mengalami kemenangan, tapi dalam perang Uhud ini terbalik, kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan begitulah sifat daripada kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, yang namanya hari itu diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang menang, terkadang kalah. Dan itu sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, lamma kana yauma Uhudin, ketika terjadi perang Uhud, huzimal musyrikuna, maka orang-orang musyrik pun mereka kemudian menyerang kaum muslimin. Pada awal peperangan kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan kepada 40 atau 50 pemanah yang ada di Jabarumat itu, dan mengatakan, apapun yang terjadi dengan kalian jangan pernah turun. Tugas kalian hanya memanah dari ketinggian, jangan ikut campur dengan pasukan yang di bawah. Ketika para pemanah mereka melihat kemenangan pasukan yang di bawah, karena orang-orang musyrik itu mereka lari tunggang langgang yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, ketika itu dia masih musyrik. Orang-orang yang di atas disangkanya sudah mengalami kemenangan, padahal itu siasatnya Khalid bin Walid. Dia mundur itu bukan lari, tapi mundur itu memutar bukit dia. Ketika para pemanah ini akhirnya kemudian tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan begitu saja, mereka turun. Hanya beberapa orang yang bertahan di atas bukit itu. Lah saat mereka turun itulah maka iblis pun berteriak. Fasaha iblis, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, maka iblis berteriak, ai ibadallah ukhrakum, faraja'at ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum, fanadhara Hudzaifatu fa idza huwa bi abihi al-Yamani. Wahai hamba-hamba Allah, saudara-saudaramu, orang pertama dari mereka berbalik, dan dia dan orang-orang yang terakhir mereka pun akhirnya saling menyerang, dan sebagian mereka gugur. Maksudnya begini, jadi orang-orang yang turun dari atas bukit itu ketika mau bergabung dengan pasukan yang di bawah, maka setan kemudian iblis berteriak seolah-olah yang di belakang itu adalah orang-orang musyrik yang hendak menyerang dari belakang mereka. Lah orang-orang yang di bawah disangkanya itu bukan sahabat, mereka adalah orang-orang musyrik. Akhirnya orang yang di bawah berbalik kemudian menyerang orang-orang yang baru turun dari gunung itu. Akhirnya terjadi peperangan di situ. Padahal sama-sama orang Islam kan. Lihat bagaimana iblis mengacaukan perang Uhud itu. Sampai-sampai ada beberapa sahabat yang gugur di situ. Sampai dijelaskan Hudzaifah ibn al-Yaman yang ada di situ, dia melihat ayahnya Al-Yamani, dan dia mengatakan, ai ibadallah abi, wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku Yaman, jangan kalian bunuh. Tapi namanya perang, kalau sudah berkecambuk itu sudah tidak dengar lagi teriakan kan. Akhirnya dibunuh juga tuh ayah daripada Hudzaifah itu, namanya Al-Yamani. Jadi mereka saling menyerang gara-gara kompor daripada iblis tuh. Akhirnya Hudzaifah pun mengatakan, faqala Hudzaifah ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, kenapa kalian bunuh ayahku, katanya. Qala Urwah, maka Urwah berkata,
fama zalat fi Hudzaifah minhu baqiyatu khairin hatta lahiqa billah. Urwah berkata masih ada sisa-sisa kebaikan dalam diri Hudzaifah hingga dia meninggal dunia. Lihat bagaimana kekalahan daripada perang Uhud itu akibat adu domba yang dilakukan siapa? Iblis. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan bukan hanya iblis datang kepada kaum muslimin yang sedang berperang, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka thumma qala al'anuka bi la'natillahi thalathan. Jadi Rasul sedang salat, tiba-tiba kemudian iblis datang mengganggu Nabi. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah salat Rasul mengatakan, aku berlindung dari Allah, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Dan Rasul mengatakan, aku laknat dirimu sebagaimana laknat Allah kepada dirimu. Rasul menyebutkan 3 kali. Maka selesai salat, sahabat heran, kenapa di tengah-tengah salat Rasul berteriak seperti itu, sambil kemudian menjulurkan tangannya ke depan dan berlindung kepada Allah sambil melaknat. Jadi Rasulullah SAW sedang salat begini, tiba-tiba dia begini dan mengatakan, a'udzu billahi min, aku berlindung kepada Allah dari kamu, aku laknat engkau sebagaimana Allah melaknat engkau. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Jadi selesai salat, sahabat heran, kenapa Rasul mengucapkan kalimat ini di tengah-tengah salat? Ya. Akhirnya kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad sami'naka taqul fi salati syai'an lam nasma'uka taqulu qabla dhalik. Rasul, kami tadi mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam salatmu yang kami tidak pernah mendengar kebiasaan kamu mengucapkan kalimat itu dalam salat. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan alasannya dan bersabda, inna aduwallah iblis, sesungguhnya musuh Allah si iblis itu, jaa bi shihabim min nar liyaj'alahu fi wajhi, dia datang dengan membawa api hendak membakar wajahku. Fakultu, maka aku katakan, kata Rasul, a'udzu billahi minka thalatha marrat, aku mengatakan aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun mengatakan, al'anuka bila'natillahi tammah, aku berlindung, aku melaknat dirimu sebagaimana Allah telah melaknat kepadamu sebanyak 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, thumma aradtu akhudahu, sebenarnya aku ingin mencekik dia. Wa wallahi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, kalau bukan karena aku teringat doanya Nabi Sulaiman saudaraku, la asbaha musiqan yal'abu bihi wildan ahli madinati, tentu aku akan cekik dia, ku ikat dia di tiang, dan besoknya menjadi permainan anak-anak kota Madinah, katanya. Tapi karena aku teringat dengan doa Nabi Sulaiman, ku lepaskan lagi dia. Apa doanya Nabi Sulaiman? Di mana Nabi Sulaiman berdoa agar Allah tidak memberikan yang Allah beri kepada dia kepada orang setelah dan sesudahnya. Artinya kan Sulaiman bisa menundukkan jin. Sulaiman tidak mau bahwa kekuasaan yang Allah berikan dengan kemampuan mampu menundukkan bangsa jin diberikan kepada orang-orang setelahnya. Makanya Rasul teringat dengan kalimat itu, akhirnya dilepas lagi. Lihat, menunjukkan bahwa iblis itu hidup sampai zaman Nabi SAW, bahkan mengganggu salat Nabi SAW. Bahkan iblis juga hidup sampai hari ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, inna arsya iblis alal bahri fayab'asu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan. Iblis ini membangun istananya, kata Rasul, di tengah lautan.
Ada orang yang mengatakan seperti ada seorang penulis dari Mesir yang bernama Isa Daud. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan letak istana iblis di mana? Di segitiga Bermuda. Karena di segitiga Bermuda ini memang lautan yang sangat menakutkan kan. Banyak kapal-kapal hilang di situ, banyak pesawat-pesawat yang jatuh di situ, dan berbagai macamlah keanehan-keanehan dan musibah yang kita sudah mendengar semuanya. Sampai Isa Daud mengatakan bahwa istana iblis itu ada di tiga Bermuda tadi. Tapi wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan istananya di mana. Karena Rasul hanya mengatakan bahwa istana iblis itu pokoknya ada di lautan. Lautan mananya wallahu a'lam. Karena sampai hari ini juga belum ada yang sanggup menyingkap perkara gaib ini. Cukup kita imani saja. Lah setiap hari iblis ini sampai hari ini, maka dia akan mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia yang ada di daratan. Maka pasukan yang paling dimuliakan oleh iblis adalah pasukan yang sanggup mendatangkan sebesar-besar fitnah bagi manusia. Sampai sebuah riwayat, iblis ini mengutus pasukan. Mungkin di antara pasukan ini ada yang menggoda orang yang akhirnya tadinya sholat jadi tidak sholat, yang tadinya suka puasa jadi tidak puasa, yang tadinya suka membaca Quran akhirnya tidak suka membaca Quran, yang tadinya bersedekah akhirnya tidak suka bersedekah. Tapi iblis menganggap bahwa pasukan yang sanggup menggoda manusia-manusia seperti itu belum ada apa-apanya. Karena itu perkara yang remeh-temeh bagi mereka. Tetapi ketika iblis kemudian melihat ada satu pasukannya yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia, akhirnya sampai bercerai antara suami istri, maka pasukan ini paling dihormati oleh iblis. Sampai iblis meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, anta, engkau pasukan terbaik, engkau pasukan terbaik. Lihat bagaimana iblis ini akan memberikan penghargaan kepada pasukannya kalau dia mampu mencerai-beraikan rumah tangga manusia, karena itu sebesar-besarnya fitnah. Ingat ikhwatul fiddin, iblis itu kalau mengutus seseorang itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Kalau kadar iman kita ini rendah, ya tidak mungkin juga iblis mengutus setan yang kuat kan begitu. Ya paling diutus setan ecek-ecek kan gitu ya. Ini imannya lemah, ini disenggol aja miring katanya kan. Yang remeh-remeh saja lah kan begitu. Tapi kalau ini imannya kuat, ini sudah ngaji, sudah hijrah, ini nggak bisa main kirim seperti itu. Kalau bisa memang pasukan yang dikirim itu yang sudah ada penataran kan begitu, yang sudah diuji betul-betul, baru kemudian dikirim kepada orang-orang yang kuat imannya tuh. Begitulah bagaimana iblis kemudian berusaha menggoda anak Adam sebanyak-banyaknya supaya menjadi pengikut dia sampai masuk ke dalam neraka.